Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renessa Putri dari kelas 11 Kali ini saya akan mempresentasikan materi tetanus. Pengertian tetanus atau lockjaw adalah salah satu penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri berbahaya. Bakteri tersebut bernama Clostridium tetani. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada sindang saraf, dan infeksi ini menyebabkan kenyang otot yang menyakitkan serta dapat juga menyebabkan kematian. Penyebab tetanus. Penyebab tetanus yaitu bakteri Clostridium tetani merupakan penyebab utama terjadinya infeksi tetanus. Infeksi tetanus merupakan infeksi yang tergolong serius. Bakteri ini umumnya terdapat dalam debu, tanah, serta kotoran hewan dan manusia. Bakteri tetanus sering kali masuk ke tubuh melalui luka terbuka akibat cedera atau luka bakar. Jika berhasil memasuki tubuh, bakteri tetanus berkembang biak dan melepaskan neurotoxin, yaitu racun yang menyerang sistem saraf. Spora bakteri C. tetani dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa kondisi yang meliputi: pertama, luka terbuka yang terkontaminasi oleh debu, kotoran, feses, atau air liur. 2. Luka terbuka yang disebabkan oleh objek tertentu seperti paku atau jarum. Ketiga, yaitu luka bakar. Keempat, yaitu cedera akibat terhimpit beban yang berat atau cross injury. Yang kelima, luka dengan jaringan-jaringan mati di sekitarnya. Yang keenam, yaitu prosedur operasi. Yang ketujuh, gigitan serangga. Yang kedelapan, infeksi gigi serta penanganannya yang kurang steril. Kesembilan, infeksi atau luka yang kronis. 10. Infus yang kurang steril. 11. Gejala tetanus. Tanda-tanda dan gejala tetanus muncul kapanpun setelah beberapa minggu terinfeksi bakteri tetanus melalui luka. Masa inkubasi rata-rata tetanus adalah 7 hingga 10 hari. Tanda dan gejala umum tetanus adalah: pertama, kejang dan kekakuan otot rahang. Infeksi bakteri membuat otot masseter, yaitu otot yang mengendalikan gerak rahang, tiba-tiba berkontraksi. Selama berkontraksi, otot masseter menjadi kaku dan rahang akan tertutup rapat. Kondisi ini merupakan gejala paling awal yang terjadi alarm penyakit tetanus. Yang kedua, otot di wajah dan leher kaku. Kondisi ini bisa terjadi selama otot rahang kaku atau setelahnya. Kekakuan otot wajah menyebabkan seseorang tidak dapat berekspresi dengan normal. Jika otot yang kaku berada di sekitar mulut, senyum yang Anda tunjukkan akan terlihat aneh dan terkesan disertakan. Kondisi ini disebut juga dengan bisus cordonitis. Setelah gejala ini, racun dari bakteri dapat menyebar ke bagian tubuh bawah, yaitu otot leher. Akibatnya leher juga akan terasa kaku. Yang ketiga, yaitu kesulitan menelan. Ketika infeksi belum diobati, infeksi yang menyerang otot leher dapat menyebar ke area kerongkongan. Akibatnya otot kerongkongan yang mendorong makanan atau air ke bawah bisa terganggu koordinasinya. Jadi gejala tetanus yang selanjutnya adalah akan kesulitan untuk menelan sesuatu. 4. Perut terasa keras jika disentuh. Infeksi yang menyerang otot kerongkongan tidak akan berhenti begitu saja jika tidak segera diatasi. Racun dari bakteri akan memasuki area perut dan membuat otot dan dinding perut jadi kaku. Kondisi ini menyebabkan perut terasa keras jika disentuh. 5. Demam dan berkeringat. Demam menandakan sistem imun sedang melawan infeksi. Selama infeksi tetanus terus terjadi, gejala berupa demam disertai keluaran banyak keringat akan terus terjadi sampai tahap akhir penyakit. Yang keenam, otot kaku di sekitar luka. Kekakuan otot di sekitar luka biasanya terjadi pada tetanus tipe lokal. Tipe tetanus ini jarang terjadi dan tidak disertai gejala demam disertai keluaran keringat. Jenis-jenis tetanus. Pertama, tetanus umum. Jenis ini adalah termasuk yang paling umum terjadi dengan angka kejadian sekitar 8-90% dari seluruh kasus infeksi C. tetanus. Baik luka kecil maupun luka berat dapat memicu terjadinya penyakit ini. Periode inkubasi atau waktu yang dibutuhkan untuk munculnya gejala-gejala adalah 7-21 hari setelah
terinfeksi pertama kali. Hal ini tergantung pada seberapa jauh lokasi luka dengan sistem saraf pusat. Gejala yang paling umum terlihat pada jenis ini adalah rasa kaku pada rahang atau lockjaw. Sekitar 75% penderita merasakan gejala tersebut. 2. Tetanus lokal. Infeksi jenis lokal cukup jarang terjadi. Tanda-tanda dan gejala yang muncul biasanya berupa kejang otot pada bagian tubuh yang terluka. Tingkat keparahannya pada masing-masing penderita umumnya bervariasi. Selain itu, kesempatan untuk bertahan hidup dari infeksi jenis lokal relatif besar. 3. Tetanus sefalik. Tetanus jenis ini merupakan yang paling jarang ditemukan. Biasanya kondisi ini terjadi setelah seseorang mengalami cedera kepala atau infeksi telinga bagian tengah atau otitis media. Masa inkubasi dari jenis sefali relatif singkat, yaitu hanya memakan waktu sekitar 1-2 hari. 4. Tetanus neonatal. Jenis ini merupakan bagian dari tetanus umum. Infeksi neonatal lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang dan menyebabkan hampir setengah dari seluruh kasus kematian bayi baru lahir. Penyebab utamanya adalah proses bersalin yang kurang bersih serta terlahir dari ibu yang belum pernah mengalami imunisasi. Proses inkubasi tetanus neonatal terjadi selama kurang lebih 3-10 hari. Kemungkinan penyakit ini berujung pada kematian yang cukup besar, yaitu sekitar 70%. Patofisiologi tetanus. Luka terkontaminasi tetani, lalu adanya nekrosis jaringan dan pendasi, lalu penurunan potensial oksidasi reduksi jaringan dan tekanan O2, lalu lingkungan anaerob, lalu spora berubah menjadi bentuk vegetatif dan berkembang baik secara cepat, lalu menghasilkan toksin. Nah, toksin ini menghasilkan 2, yaitu tetanolisin. 1. Merusak jaringan lokal yang masih hidup yang mengelilingi sumber infeksi. 2. Mengoptimalkan kondisi yang memungkinkan multiplikasi bakteri. Nah, yang kedua yaitu tetanospasmin, yaitu merambah dari tempat luka melewati motor deplet dan aksi silinder saraf tapi ke komu anterior sumsum tulang belakang. Lalu toksin menyebar melalui saraf motorik dan ditransportasikan dalam akson secara retrograd ke badan sel, lalu berdifusi keluar dan masuk ke neuron lain di dekatnya, lalu internalisasi ke neuron inhibitor. Lalu ikatan disulfida antara rantai ringan dan berat akan berkurang, lalu rantai ringan bebas, lalu rantai ringan membelah sinaptobrefin, lalu mencegah pelepasan neurotransmitter inhibitor. Pengobatan tetanus. Jika positif mengalami tetanus, penderita perlu menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pengobatan bertujuan untuk merawat luka dan meredakan gejala. Pengobatan itu meliputi pertama perawatan luka untuk membersihkan luka dan mengangkat jaringan yang sudah mati. Yang kedua, suntikan anti tetanus untuk menetralkan racun. Yang ketiga, antibiotik untuk membunuh kuman tetanus. Yang keempat, obat penenang untuk melemaskan otot yang tegang dan kaku. Yang kelima, obat magnesium sulfat dan beta blocker untuk mengatur irama jantung dan pernapasan. Yang keenam, vaksin tetanus. Vaksin tetanus tetap diberikan walaupun seseorang sudah mengalami tetanus. Jika racun mengenai otot pernapas dan dokter akan memasang alat bantu nafas untuk menjaga aliran oksigen dalam tubuh. Tetanus merupakan penyakit berbahaya.
yang dapat menyebabkan kematian dan sampai saat ini belum ada obatnya. Pemberian anti tetanus juga hanya menetralkan racun yang belum menyerang saraf. Lalu, perawatan penderita tetanus juga membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 2-4 bulan. Oleh karena itu, penting sekali mencegah tetanus dengan menerima vaksin tetanus. Sekian, terima kasih.